Ini adalah Honda Beat terceper yang pernah gue lihat. Ini dia motornya. Selamat datang, Beat Banten. Dan kita sudah bersama pemiliknya, Bapak Adi Halo, KZ sebutannya. Dan Dimas ya. Anak mobil taunya ini Bapak Adi KZ. Ini senior di dunia permobilan loh. Jam Cehox. Jadi ini adalah hasil anak mobil yang ngedadanin Honda Beat nih ya. Kurang lebih. Coba, bentar deh. Kenapa Honda Beat? Sebenarnya salah satu faktor utamanya karena dia bisa dipakein velg 12 dari si Scoopy i Thailand ini sih, yang sekarang terpasang ini. Karena gitu. aslinya 14. Ini Ah. gua downsize tapi lebarnya ditambah. Nanti kan kita bahas lebih lanjut. Konsep dari awal emang lo pengen nyeperin kayak gini nih? Atau gimana sebenarnya? Itu lo terbiasa dari mana sih gitu? Sebenarnya awalnya setelah ganti velg itu motornya memang dulu udah gue ceperin, tapi cuman turun 45 cm lah. 45 cm itu 2 jari loh. Lumayan. Nah. Tapi menurut gue secara visual tuh kurang signifikan. Akhirnya satu ya ide kurang bijaksana keluar, pikir sekalian aja kali ya, gimana kalau diceperin sampai ceper tapi masih bisa dipakai gitu. Emang ya ini sih masih bisa dipakai sih, cuman ya Bisa. Tapi secara fungsi banyak terkebiri lah mungkin. lumayan banyak sebenarnya. Nggak pernah kan kita bahas namanya juga modif kan. Tapi lo emang ini kayaknya kalau dilihat gayanya OEM look banget ya. Iya, kalau secara tampilan overall motornya gue pengen bikin motornya sestandar mungkin lah. Nggak kepengen lo kasih striping. Enggak, striping aslinya malah gue copotin. Dia kan aslinya ada striping. Oh, aslinya ada striping di sini. Aslinya ada Ya? striping. Iya. Jadi ini Beat tahun 15. 2015 teman-teman. Nah, yang bikin gue sangat tertarik dengan motor ini adalah karena biasanya kalau orang nyeperin Matic itu diceperin terus ganti ban cacing kan. Iya. Dan- Sekarang trennya mungkin kalau gue perhatiin agak bergeser ke velgnya lebar, tapi bannya tetap cacing. Jadi bibir velgnya keluar ala-ala Hella Flash mobil lah. Oh, gitu. Hella Flash mobil ada di Iya, motor sekarang ada, ya. ada. Iya. Dikit lagi chamber nih motor gini nih. Satu kiri satu kanan ya. Chambernya gini lama-lama nih. Makanya nah ini konsep yang sangat berbeda gitu ya. Makanya kenapa nih gue menunggu Mas Adi untuk bisa datang ke sini. Grogi loh, sampai dihubungin Dan 2 bulan gue nungguinnya. Karena Mas Adi selalu sibuk balapan. Beliau ini pereli loh. Jadi sibuk banget nih. Nah ini kita mulai bahas dari mana? Dari depan kali ya? Boleh? Ini dari depan Eh, pelek dulu deh. Pelek ini gimana nih? pada dasarnya velgnya punya Scoopy i Thailand. Scoopy i Thailand. Produksi 2012. Bedanya sama Scoopy lokal itu dia velgnya produksi NK, warnanya silver dan kabel speedometernya masih ke velg depan. Karena kalau yang Scoopy ini. lokal ring 12 kabel speedometernya udah ke gearbox. Oke. Jadi ini emang motornya ganti ring ya Mas ya? Ganti ring, Beat downsize itu aslinya 14. nah, kalau biasanya anak mobil nyeperin tuh naik 2, Iya, ini dikecilin 2. turun 2 malah. Jadi lucu nih, unik banget. Bannya diganti yang tebel. Bannya diganti, lebar ya. Punya sebenarnya ini size Vespa setahu gua. Depan itu 120/70/12, belakangnya itu 130/70/12. I see. Velgnya lebarnya kalau nggak salah 215 di depan sama 250 di belakang. Kalau ini nggak ada ET ya? Nggak ada. Karena kalau itu jadi ya, agak Kalau ET miring. bingung nanti. Oh, Lari satu salah. anjing nanti. Nah, pasti kalian bertanya, gimana caranya nyeperin bagian depan motor ini bisa seceper ini, apa istilahnya nyelup nih. Ini nyelup banget nih. Ya kalau ada mobil nyelup nih, parah nyelupnya. Ini lo ceperin nih prosesnya gimana Mas Adi? Sebenarnya secara detail teknis gue juga kurang menguasai sih, karena yang ngerjain si Mas Arif tuh dari Gami Garage. Tapi pada prinsipnya pipa sulingnya diganti, pernya dipotong, sama si asnya tuh dipelorotin ke atas dikit. Cuman gue minta tetap ada jarak main meskipun minim banget lah, karena kalau dipentokin banget pasti terlalu sakit buat dinaikin. Ini jarak mainnya cuman Iya, satu sejari jari lah, sih, iya. cuman emang sedikit banget sih. Nah, buat ngakalinnya diisi oli yang viskositasnya kental banget biar keras. Ya, jadi emang keras banget. Keras. Ceper, potong as. Tapi pakai sok
standar jatuhnya. Shock standar. Hanya sebenarnya tabung shock kirinya aja yang diganti punya Scoopy Eye Thailand biar bisa install si rem dari Scoopy Eye itu juga 3 piston. Nah, itu juga tuh yang bikin unik dari motor ini. Ini nih kalau kalian lihat ya, ini kebetulan temannya Mas Juju. Jadi gaya-gaya sama kayak Mas Juju. Modif ya nggak kelihatan di modif. Iya kan? Modif kelihatan standar. Modif kelihatan standar. Dimodif makin standar makin bangga nih. Beda banget sama yang lain. Nah, kalipernya pakai Honda Scoopy Eye Thailand. Bawaannya memang 3 piston gini nih. 3. 3, satu gede, 2 kecil. Tapi size rotornya sama, masih kecil kayak standar. Makanya rotornya rotor bawaan motor. Oh. Si disc-nya nih, kalipernya aja yang diganti. Cuman paling karena install ini, dia kan inlet buat selangnya ada 2. Jadi mau nggak mau selang remnya mesti pakai aftermarket biar bisa aktif semua pistonnya. Jadi ini kalau kalian lihat disc brake-nya kalipernya standar, tapi di motor ini sebenarnya dimodif jatuhnya ya. Kalau ngomongin bawaannya Beat, iya dimodif. Wah keren sih. Modif tapi pakai barang standar. OEM plus. Kayak ini sebenarnya kalau perhatiin batang shocknya belang nih, yang kiri silver, yang kanan hitam, karena yang kiri ini bawaannya Scoopy Eye agar bisa terpasang kaliper. Tapi peleknya langsung masuk tuh mas? Velgnya Atau sempat motor ini kebetulan segitiganya juga ganti punya Scoopy Eye yang lebih lebar. Jadi setelah pasang segitiga sih basically velgnya plug and play. Segitiga yang ini berarti yang ini? Si triple three-nya tuh dia lebih lebar buat akomodir si velg yang lebih lebar. Jadi juga. basically yang lo ganti segitiga pakai Scoopy Eye, Segitiga sama kaliper sama velg. pelek. Sama velg. Tapi sebenarnya gue juga udah banyak lihat orang yang install velg Scoopy ring 12 ini tanpa ganti segitiga sih. Tapi secara visual tuh si batang shocknya mepet banget sama dinding bannya. Kali ini kan masih ada jarak. Karena triple three-nya jadi lebar. Fender bawaan Beat. Dan kebetulan fender ini begitu dipasangin segitiga Scoopy, lubang bautnya sama. Gue juga nggak expect itu. Tadi Tapi lebarnya kan beda. Lebarnya beda, tapi spakbornya dipasang as is aja udah. Lubang bautnya udah ada di segitiganya. Jadi ini sebuah inspirasi banget loh ini. Karena beneran kaget gue tiba-tiba segitunya jadinya. Nah ini berarti dari bagian depan kayaknya itu aja ya? Oh Itu. ini. Ya ini headlamp frame-nya gue cat hitam nih. Anak mobil lah biasa. Oh iya. Kalau di BMW nih, ini M Sport Pro nih yang sekarang nih. Ceritanya ini, kalau di BMW ada yang versi Hella Negro. Betul. Ini ala-ala. Ini ala-ala. Emang anak mobil banget guys. Modifannya ke arah sana emang. Ini dari yang lainnya nggak ada apa-apa ini mas? Ada hal nggak penting di speedometer doang sih. Si bohlam speedometer gue pasangin kondom bohlamnya Toyota yang warna hijau. Jadi kalau nyala hijau, aslinya kan dia ember. Biar ada rasa nyetir Toyotanya aja. Sorry, karena Mas Adi ini Starlet klasiknya 2, Starlet kapsulnya 2. Terinspirasi dari situ kayaknya ya? Dari situ. Jadi ini nyala nih? Nyalanya hijau. Tuh, mungkin harus gelap baru kelihatan. Oh iya lo bener. Aslinya kan ember. Wah keren. Gue nggak kepikiran. Gue ada speedometer copotan Starlet, kondomnya gue ambilin, gue pindahin ke sini satu-satu. Serius lo mas? Iya. Niat banget emang. Tapi gue gak... Kamu memanfaatkan barang rongsok di rumah. Betul. Dan kecil yang kayak gak kelihatan tuh kan, wah keren. Ini body standar nih ya? Body standar. Niatnya sih harapan ke depannya mau diganti-gantiin baru lah body kasarnya biar lebih mulus gitu kayaknya. Ini kalau body kasar diganti, ntar pasti stiker ada lagi. Stiker udah gue belanjain semua. Oh udah belanjain semua. Ini kan juga harusnya ada nih Honda di sini kecil. Oh. Tadi gue beliin kali itu tapi bodinya belum. Belum ada waktu. Betul. Ini emang kebiasaan restorasi Starlet ya. Jadi stiker-stiker pun juga dicari-cariin. Nah, kalau dari bagian mesin dulu nih, ada yang lo tak-atik nggak, Mas? Mesin basically standar sih, cuman di remap aja biar lebih respon bawahnya. Tapi kalau secara horsepower sih nggak berubah. Cuman respon gas di bawahnya aja lebih. Ganti pelek sama ban yang lebih kecil dan pelek lebih kecil, ban lebih tebel. Ngaruh nggak, Mas, waktu itu sama kayaknya gara-gara kontak patch si ban terhadap aspalnya lebih lebar, jadi ada sih kerasa lebih beratnya dibanding waktu masih standar pakai 14 ban standar. Cuman ya nggak signifikan lah. Cuma kerasa lah ya. Ada rasanya ada. Yang bikin lebih kelihatan lucu lagi emang di bagian belakang sih. Jadi ini diceperin ya belakang nih ya. Diceperinnya Diceperinnya seceper itu guys. Parah banget nih.
Pokoknya kalau ngomongin ukuran, kalau nggak salah kan shock breaker standar Beat itu 310 mili. Ini jadi 230 mili. Jadi kurang berapa tuh ya? Lumayan turun 8 8 cm. 8 cm. Turun 8 8 cm dari shocknya. Nah, ini kalau dilihat peleknya juga ganti kan? Ganti. Berarti ini turun dari 14 ke 12. Ke 12, betul. Nah, bannya 130 di belakang. 130-70 di belakang. Ini bannya benar-benar bentuknya jadi ngebulet banget. Jadi gendut, iya. Lucu banget. Sebenarnya sih kalau mau pakai pelek 14 bisa ya? Bisa. Gue sebenarnya udah pernah cari-cari juga sih velg 14 yang lebar tuh juga ada, dan sekarang ukuran ban kan juga variatif sebenarnya. Jadi kalau mau pakai 14 lebar juga bisa, tapi secara visual gue suka downsize tuh motornya jadi kayak bantet, kayak hashtagnya. Beat bantet emang, lucu banget. Nah, nanti kita akan bahas shocknya karena itu menurut gue menarik banget. Tapi dari knalpot standar ya? Knalpot standar. Knalpot standar. Nah, yang gue lihat tadi secara mounting standar ya? Standar, semua standar, nggak dimajuin atau dimundurin. Cuman yang lo bilang itu ya, kegerus-gerus itu ya? Iya, itu engine mountingnya karena sering ketemu jalan jadi udah mulai rata. Itu harusnya sih ngebulet ya? Dan untuk preventif gue udah beli crankcase. Jadi kalau sampai jebol, gue ganti, habis itu gue tinggiin tapi akhirnya udah puas kan, motornya buntung soalnya. Iya, udah puas. Jadi emang motor ini bisa diceperin, cuman ya paling kemakan itu ya. Resikonya itu, ya itu resiko yang paling mengintai dan menyeramkan sebenarnya itu sih. Karena tuh aslinya bulat. Aslinya bulat, dan kalau udah lebih dari setengah lingkaran buntung dia, mesinnya copot dari bodinya kan. Agak serem ya? Agak serem ya. Makanya motor ini nggak dipakai. Jarang dipakai. Cuman kalau udah dipakai bisa. Bisa Sekarang dipakai, kita bisa. putar motornya. Ini sekalian kita kasih lihat betapa cepernya motor ini ya teman-teman. Jadi ini motor sepaha gua doang. Segini doang. Ini kita putar balik. Wah, Agak gampang ya napaknya ya. kaki gua masih nekuk banget. Tapi lo di lampu merah berarti sama motor-motor lain. Iya, jadi lebih rendah. Sebenarnya yang gue selalu khawatir kalau mobil belakang gue mobil tinggi. Takutnya dia maju nggak ngeliat gue. Soalnya bener gue lihat dari video aja, gue bahaya juga ya ada di bawah situ ya. Nggak ada mentok-mentok kayaknya ya? Nggak ada. Itu yang Itu bunyi doang. tuh si tali gasnya karena kelipet di dalam. Oh, tali gas doang. Sebenarnya hal-hal yang gue juga mau coba custom, si tali gasnya mau gue pendekin, kabel speedometernya mau gue pendekin, tapi lagi-lagi nggak ada waktu. Ini kalau ditanya ada main shock apa enggak, dikit banget. Sedikit, 2 cm lah kira-kira. Ada sih Ini main ada- nggak mati. Hah? Main sih nggak mati. Main emang? Main, tapi dikit. Main dikit banget sih. Dikit. Ini standar samping? Ganti. Oh ganti. Nggak dipotong aja. Iya dipotong sih. Gue beli lagi tuh potongnya. Oh, beli yang terus standar sih dipotong. gue simpen-simpenin. Nah. Cuman memang standar tengah udah nggak ada ya. Nggak ada, karena kalau standar tengahnya terpasang, dia nempel jalanan. Dia kan lebih rendah dari itu tuh, dari engine mountingnya. Lo cerita tadi ini dipotong. Iya, itu sebenarnya kan ketutupan bodi, tapi bagian atasnya tuh banyak dipapas biar nggak mentok ke sasis. Karena dia jarak. Begitu dia main, begitu dia main, tadinya boxnya mentok-mentok tuh derak-derak gitu. Cuman jarak 1,5 jari di dalam sini. Iya, kurang lebih. Cari apa yang mentok, papas. Itu adalah solusi, Mas. Wah, papas kalau di anak mobil papas fender. Iya, Di roll. Di fender. roll, Kalau di iya, sini iya. tiba-tiba nggak ada yang di roll ya. Shock breakernya Mas. Jadi gimana? Shock breaker lo Shock breakernya ganti apa gimana? Basically gue custom dari standar sih. Sebenarnya gue beberapa kali lihat ada yang jual udah pendek, tapi selalu dibikin dari shock aftermarket yang ada tabung dan warna-warni. Sementara kan gue pengen mempertahankan tampang motornya sebisa mungkin sestandar mungkin. Jadi waktu itu gue beli shock baru, gue bawa ke tukang shock untuk gue minta tingginya sekian dan segala macam. Ini sebenarnya udah bikin yang kedua sih. Yang pertama tuh gue bikin 210 mili dan ternyata kependekan, motornya nggak bisa jalan. Akhirnya gue beli lagi, gue custom lagi ini jadi 230 mili shocknya. Ini tapi shock standar beat. Shock standard beat. Shock standar beat dipotong per. Iya, AC dipotong, pernya juga dibubut biar permukaan atasnya rata lagi, bisa kepasang di mangkok atasnya jadi nggak miring. Oh iya benar. Karena per biasanya kalau dipotong kan ujungnya miring tuh. Iya, Ini iya. diratain lagi. Oli ganti juga. Oli ganti yang keras.
Terus final touch-nya ada side marker ya. Ya ini dimerahin kalau itu. Jadi bagian Inspirasi sini dari dimerahin guys. aslinya Nah, putih. ini adalah salah satu bukti nyata kalau Mas Adi ini anak mobil. Karena di anak mobil itu ada gaya modifan USDM. Iya, side marker merah di belakang ya. Nah, mobil Amerika itu selalu ada side marker. Benar. Iya kan? Mobil apapun selalu ada side markernya. Selalu. Atau mata kucingnya. Nah, ini dikasih di sini ya. Ya sih situ. Kepikiran lagi. Sentuhan minim mana? Sentuhan minim yang bagus menurut gua. Sangat-sangat bagus. Ini tapi lu pernah pakai boncengan nggak, Mas? Enggak. Nyoba sih pernah, tapi si tapak bannya udah nempel sasis jadinya ngerem motornya. Cit gitu. Hah, ngerem. Oh, Ngerem. mentok di atas. Mentok di atas. Oh, ini tipis banget sih. Mentok di atas, iya. Ini tipis banget nih guys jarak mainnya. Iya, jarak mainnya. Makanya Bener gue cuman juga segini doang. gue tadinya expect bakalan mapas di bagian dalamnya spakbor, tapi ternyata malah ini yang mentok mulu nih. Yang banyak dipapas si box filter udara. Nah, ini next-nya mau lo apain lagi nih, Mas? Belanjain bodi baru aja sih, bodi baru, grip baru, spion baru, tapi standar semua, speedometer baru, niatnya gitu. Lampu baru, emang lampu-lampu baru nih kalau gue beli berarti gue mesti custom lagi, frame gue hitamin lagi, ini gue merahin lagi. Betul. Tapi bagian dari eksperimen kan. Udah berapa lama sih lo ngebangun ini? Motornya sih sebenarnya gue udah beli dari tahun 2018 ya, tapi baru setengah tahun ini kali gue Ini, bikin ngutak-atik jadi ini. gini. Wow. Jujur ini motor beat terlucu, terbantet yang pernah gue lihat. Jadi bukan cuman ceper, tapi bantet gitu ya. Bantet. Bedanya di situ tuh. Jadi kalau Rodanya kecil tapi lebar lah. ya gitu. kalau ceper-ceperan sih ada yang lebih ceper dari ini nih. Banyak sekali. Cuman yang ceper bantet, gue baru lihat nih. Nah, gue nggak tahu deh, mungkin ada lagi yang udah pernah bikin, ya kan? Silakan kalian bisa loh komen. Habis ini ada komunitasnya, Beat Bantet Indonesia. Lo mau ikut mungkin bikin juga? Bikin gue satu ya, kayak gini. Ini lucu banget sih, tapi nggak bohong. Kalian nggak usah ngebayangin gue riding experience-nya gimana. Udah kayak batu pasti dinaikinnya. Udah keras, bisa dipastikan Keras keras. sekali. Sama polisi tidur. Mesti diangkat. Jadi biarin depan dulu. roda depannya ngelewatin posisi dulu. Motor lo angkat, baru Iya. lo duduk lagi gas. Jadi memang ini bukan motor yang mudah untuk dipakai harian. Bukan motor yang praktis. Sama Tapi sekali kalau- tidak praktis. Betul, tapi kalau buat ganteng-gantengnya sih ganteng motor ini. Lucu banget. Udah ditawar orang, Mas? Belum. Kayaknya nggak ada yang nggak Kayak ada yang ngapain nyampe sih setolol itu buat nawar sih. Kayak ngapain ya gue beli motor ngerepotin kayak gini ya? Beli motor. Tapi ini lucu banget guys, ini bisa menjadi inspirasi kalian kalau mau modif. Gue nggak tahu ini yang pertama atau bukan ya di Indonesia. Gue nggak bisa bilang yang pertama lah, nggak tahu soalnya siapa tahu udah ada yang bikin. Siapa tahu udah ada yang sebelumnya udah ada yang bikin, tapi setidaknya ini yang pertama kali gue lihat dan keren banget. Mungkin bisa menginspirasi kalian ya kan buat modif-modif aliran yang cukup berbeda nih. Aliran modif yang nggak mesti head on ya. Iya. Nggak Ini mesti bermahal. Jauh dari head on, semuanya murah. Total udah berapa nih habis? Tahu nggak? Di luar motor ya, modifnya aja. Sebenarnya yang kayaknya yang lumayan makan biaya cuma velg sama rem sama Iya. segitiga itu deh. Waktu itu- Velg kayak lumayan ya. 2 juta Waktu itu pas. in total velg rem segitiga gitu 7 jutaan yang gue bisa. Oh itu lumayan sih. Lumayan. Motornya sana segitu. Tapi kan barangnya value-nya tetap segitu. Oh iya Masih iya. bisa iya, gue iya. copotin dan mungkin gue Setuju. udah bosan gue jual lagi gitu. Setuju. Jadi guys, kalau kalian mau mengetahui kelanjutan motor ini silahkan follow Instagramnya Bapak Adi KZ ya kan. Anak Starlet gue yakin pasti udah pada follow sih. Mas, thank you banget. Thank you Bang dan Dimas. Thank you banget ini Beat Bantete. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like ya, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye bye. Dah.